Mega adalah jantung Red Spark. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu komentator sekaligus analisis Liga Voli Korea, yaitu Cha Sang-hyun. Kekalahan melawan GS Caltex tadi malam membuat Cha Sang-hyun sampai heran dengan permainan Red Spark tanpa Megawati. Cha juga menyoroti bagaimana bisa Red Spark kalah pada GS Caltex yang musim lalu berada di posisi papan bawah klasmen. Lantas, apakah benar Red Spark tanpa Megawati hanya tim papan bawah klasmen? Berikut ulasan selengkapnya. Kekalahan Jung Kwan-jang Red Sparks dari GS Caltex pada lanjutan Liga Voli Korea kembali memicu perbincangan hangat, terutama dari komentator senior Cha Sang-hyun yang secara terbuka mengungkapkan keheranannya terhadap penurunan performa Red Sparks musim ini. Red Sparks kembali tumbang dengan permainan yang dianggap jauh dari standar mereka musim lalu. Sementara GS Caltex yang musim lalu terpuruk di dasar klasemen, kini tampil jauh lebih solid dan agresif. Cha Sang-hyun tak bisa menyembunyikan kebingungannya selama siaran. Ia menilai komposisi pemain Red Sparks musim ini seperti kehilangan arah. "Saya benar-benar tak habis pikir," ujar Cha Sang-hyun. Menurutnya, perubahan performa Red Sparks sangat drastis bila dibandingkan dengan musim sebelumnya. Musim lalu, Red Sparks dikenal sebagai tim papan atas yang mendominasi jalannya kompetisi dan menjadi salah satu klub yang paling ditakuti di Liga Voli Korea. Dan pusat dari semuanya, kata Cha Sang-hyun, adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Cha Sang-hyun dengan tegas menyebut bahwa ritme permainan Red Sparks runtuh sejak kepergian Megawati. Jantung Red Sparks itu Megawati. Saat Megawati masih ada, mereka adalah tim yang berbahaya. Mereka bahkan mencatatkan 13 kemenangan beruntun dan tidak ada tim yang mau bertemu mereka dalam kondisi itu, tegasnya. Ia menambahkan bahwa Megawati bukan hanya menjadi mesin poin, tetapi juga figur yang memberi kestabilan, kepercayaan diri, dan identitas permainan Red Sparks. Tanpa kehadirannya, Red Sparks tampak kehilangan tumpuan. Sejak Megawati pergi, semuanya seperti hancur. Lanjut Cha, Red Sparks yang musim lalu penuh energi dan determinasi, kini tampil kacau. Perubahan strategi, rotasi pemain yang membingungkan, serta tidak adanya sosok pemimpin di lapangan dinilai memperparah kondisi. Mereka seperti tidak menemukan kembali ritme permainan mereka, tambahnya. Cha Sang-hyun tak menutup kemungkinan bahwa Red Sparks membutuhkan evaluasi besar-besaran bila ingin kembali ke papan atas. Baginya, hilangnya Megawati bukan sekadar kehilangan pemain asing, melainkan kehilangan fondasi utama permainan mereka. Ambisi Jung Kwan-jang Red Sparks untuk memutus tren menang kalah kembali kandas setelah takluk dari Suwon Hyundai ENC Hill State. Dalam lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2025-2026, Red Sparks harus mengakui keunggulan tamunya dengan skor 1-3, 22-25, 17-25, 29-27, 19-25 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Selasa, 25 November 2025. Kekalahan ini menambah daftar hasil negatif Red Sparks di musim yang penuh tantangan. Hasil tersebut membuat skuad Red Force masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara, alias kedua dari terbawah, dengan torehan 10 poin dari 4 kemenangan dan 6 kekalahan. Situasi ini menjadi kontras dengan performa mereka pada musim sebelumnya, di mana Red Sparks tampil sebagai salah satu tim paling menakutkan di liga. Pelatih Ko Hee-jin menyadari betul bahwa musim ini bukanlah musim yang mudah. Ia menggambarkan situasi timnya sebagai musim transisi besar. Mengingat begitu banyak perubahan terjadi dalam waktu singkat. Hampir seluruh pemain kunci yang menjadi fondasi permainan Red Sparks sepanjang musim lalu kini tidak lagi memperkuat tim. Padahal musim lalu Red Sparks sempat membuat kejutan besar. Mereka berhasil menembus final dan bahkan memaksakan pertandingan hingga set penuh pada leg kelima. Sebuah pencapaian yang menyita perhatian publik voli Korea.
Lebih dari itu, Red Sparks mencatat rekor luar biasa dengan merangkai 13 kemenangan beruntun, salah satu catatan terbaik sepanjang sejarah klub. Namun, memasuki musim 2025 sampai 2026, kekuatan tersebut runtuh satu persatu. Media Korea, mydaily.co.kr menyoroti betapa besar kehilangan yang dialami Red Sparks. Dua pemain asing berbahaya yang musim lalu menjadi tumpuan, Megawati Hangestri Pertiwi sang Indonesian Express dan Vanja Bukilic, Serbian volleyball genius, kini tak lagi berseragam merah. Duet opposite itu menjadi salah satu kombinasi paling mematikan yang pernah dimiliki Red Sparks, memberi keseimbangan serangan dari kanan maupun kiri. Lini sayap yang dulu sangat disegani kini menjadi timpang. Pada musim ini, Red Sparks hanya mengandalkan serangan dari Elisa Zanet yang harus memikul beban besar sebagai satu-satunya penyerang asing yang aktif bermain. Tak hanya itu, kekuatan para pemain lokal berpengalaman juga menghilang. Trio senior yang memainkan peran vital, setter Yeom Hee-sun, outside hitter Pyo Seung-ju, dan libero Nohran, tak lagi lengkap. Pyo Seung-ju memutuskan pensiun, menciptakan lubang besar dalam sistem pertahanan dan penerimaan bola Red Sparks. Sementara Yeom Hee-sun masih berkutat dengan cedera lutut yang memburuk sejak akhir musim lalu. Ia terus menjalani pemulihan intensif dan baru diharapkan bisa kembali pada paruh musim. Hitter kuota Asia yang diharapkan memberi kestabilan, Wipawi Srithong, juga belum bisa dipastikan waktu kembali setelah mengalami cedera lutut serius pada awal tahun. Absennya beberapa figur penting sekaligus membuat struktur tim goyah dari berbagai sisi, serangan, penerimaan, hingga permainan transisi. Dengan hanya tersisa satu pemain senior di lapangan, tekanan kini banyak tertuju pada Nohran, libero utama sekaligus pemain paling berpengalaman saat ini. Musim lalu, trio senior kami memegang kendali dengan sangat baik, ujar Ko Hee-jin seperti dilansir My Daily melalui bolasport.com. Sekarang, Ran sendirian, situasinya sulit. Meski demikian, Ko Hee-jin memuji ketangguhan Ran yang tetap mampu tampil stabil dan menjaga organisasi pertahanan tim. Pelatih berusia 45 tahun itu juga memberikan apresiasi kepada dua pemain muda yang berpotensi menjadi tulang punggung baru Red Sparks di masa depan, yakni Park Hee-min dan Park Eun-jin. Dua pemain ini disebut sebagai calon pemimpin baru yang mulai menunjukkan kematangan mental dan kualitas permainan seiring semakin seringnya mereka diberi tanggung jawab besar. Setelah kekalahan dari Hyundai Hill State, Red Sparks tak punya banyak waktu untuk berbenah. Mereka sudah ditunggu pertandingan berat lainnya pada Jumat, 28 November 2025, melawan JS Caltex Seoul KXX di Jangchung Arena. JS Caltex saat ini menempati posisi 3 klasmen, tampil stabil, dan memiliki keseimbangan antara pemain muda dan senior. Pertandingan ini diprediksi menjadi ujian besar berikutnya bagi Red Sparks yang sedang mencoba keluar dari fase ketidakstabilan.